Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Setelah pembelajaran tematik bersama Pak Danang, mari kita lanjutkan pembelajaran kita muatan pendidikan agama Katolik, dan hari ini mengambil tema yaitu mengembangkan diri dengan bekerja sama. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa atas rahmat-Mu yang berlimpah bagi kami yang hari ini memulai pelajaran. Berkatilah kami dalam kegiatan pelajaran hari ini agar dapat memahami betapa pentingnya bekerja sama antara kami sehingga hidup kami lebih berarti bagi sesama, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi gereja-Mu. Amin. Bapak Yosef, lindungilah kami. Amin. Anak-anak, mari kita lihat bersama apa arti kerjasama. Kerjasama ialah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau juga lebih agar bisa mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati secara bersama. Yang kedua adalah tindakan-tindakan di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih agar bisa mencapai tujuan serta demi keuntungan bersama. Kerjasama dapat dilakukan di berbagai tempat, contohnya di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Inilah beberapa contoh dari kerjasama di rumah. Ini kerjasama orang tua dalam mendampingi anak-anaknya, dalam mendidik anak-anaknya. Apakah orang tuamu melakukan seperti ini? Nah, ini kedua orang tua juga mengajari anak-anaknya memasak, tidak hanya belajar, tetapi supaya bisa membantu orang tua. Kemudian berikutnya adalah kerjasama di sekolah. Ini sedang diskusi kelompok. Nah, ini kegiatan pramuka menghias. Ini dari kaleng bekas cat ya, dibuat bagus, dilukis. Ini piket di kelas untuk menjaga kebersihan kelas. Setelah belajar selesai, anak-anak melakukan piket bersama. Nah, ini juga kegiatan yang dilakukan sekolah, yaitu mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Ini orang tua kita yang bekerja di kantor juga, mereka bekerja sama dengan teman-teman atau rekan-rekan kerjanya. Ini di masyarakat yang biasanya dilakukan pada hari Minggu atau Sabtu, itu ada kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini membersihkan lingkungan sekolah ya. Itulah tadi beberapa contoh kegiatan bekerja sama di rumah, di sekolah, di kantor, di lingkungan masyarakat. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Kita perlu bekerja sama karena manusia tidak dapat hidup sendirian di dunia ini. Manusia membutuhkan kehadiran dan bantuan dari orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna, maka hendaknya saling melengkapi dengan bekerja sama. Apa manfaat bekerja sama? Ada 3, yaitu pekerjaan lebih cepat selesai, menumbuhkan rasa persatuan, bisa saling berbagi ide, pendapat, dan kreativitas. Juga
pekerjaan menjadi terasa ringan karena dikerjakan bersama-sama dengan penuh kegembiraan. Nah, sikap apa yang diperlukan atau dibutuhkan dalam bekerja sama? Yaitu rela berkorban. 2. Jujur. 3. Saling percaya. 4. Setia. 5. Terbuka dan menghargai perbedaan. Itulah sikap-sikap yang dibutuhkan dalam bekerja sama. Kemudian sikap-sikap yang menghambat dalam bekerja sama. Contohnya ada 4, yaitu menganggap orang lain itu rendah atau menganggap rendah orang lain, tidak saling percaya, kurang terbuka, egois, atau mau menangnya sendiri. Inilah sikap-sikap yang menghambat, maka sikap ini harus kita hindari. Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 14-31. Yang pertama, Santo Paulus menggambarkan gereja yang terdiri dari banyak anggota tetapi satu tubuh. Artinya, setiap orang sebagai anggota gereja tidak akan tumbuh dan berkembang sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Setiap anggota gereja dengan segala kemampuan dan fungsi masing-masing saling melengkapi. Misalnya di dalam gereja ada umat yang menjadi pembaca kitab suci atau disebut lektor, pemazmur, dirigen, mesdinar, anggota kor, organis, petugas tata laksana, koster, dan lain-lain. Itu umat yang mempunyai peran masing-masing. Kemudian ada juga orang-orang yang terpanggil menjadi imam atau pastor atau romo, menjadi biarawan, biarawati, menjadi buder atau suster, kemudian menjadi katekis dan lain-lainnya, menjadi guru agama, menjadi prodiakon. Itu masing-masing yang bekerja sama dalam mengembangkan gereja. Terima kasih anak-anak telah menyimak pembelajaran mengembangkan diri dengan bekerja sama. Secara singkat ini, kalian bisa mempelajari lagi dari buku kalian halaman 36 sampai halaman 40. Kemudian setelah kalian memahami pembelajarannya, materinya, kalian boleh mengerjakan tugas melalui link yang suster berikan. Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati. Amin.